Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas. Pada video kali ini, kami akan membahas serta menjelaskan ke sahabat cerdas mengenai laporan posisi keuangan. Oke, baiklah sahabat cerdas. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami mau memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat cerdas semuanya. Pertama, di sini ada nih rekan saya namanya Dwi Suryaningsi. Dia yang bakal ngejelasin ke sahabat cerdas tentang laporan keuangan. Lalu ada rekan saya berikutnya yang bernama Siti Dwi Nur Ain yang bakal ngejelasin materi mengenai tujuan dari laporan keuangan. Kemudian ada saya sendiri yaitu Ipang Gerlan yang akan menjelaskan ke sahabat cerdas tentang pemakaian laporan keuangan dan juga unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian terakhir ada Uklin Mano yang bakal ngejelasin materi tentang analisis laporan keuangan serta objek analisis laporan keuangan. Baiklah sahabat cerdas, itu tadi adalah nama-nama yang bakal ngejelasin materi pada video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, cus kita simak penjelasannya. 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan. Itulah tadi materi mengenai laporan keuangan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yuk kita simak materi berikutnya. 2. Tujuan laporan keuangan. Menurut Belkowi, dalam kurung 2000.2.126 menjelaskan bahwa APB Statement nomor 4 mengklarifikasikan tujuan laporan keuangan dengan membaginya ke dalam beberapa tujuan, yaitu yang pertama, tujuan khusus laporan keuangan, menyediakan secara wajar dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Yang kedua, tujuan umum laporan keuangan, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis. Perubahan sumber daya bersih, mengestimasi penghasilan dalam kurung earning, potensial perusahaan, informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Sahabat cerdas, itulah tadi materi tentang tujuan dari laporan keuangan yang telah dijelaskan. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang, yuk kita simak materi berikutnya. 3. Pemakaian laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat dapat menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 4. Unsur-unsur laporan keuangan. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Nah, telah dijelaskan materi mengenai pemakaian laporan keuangan dan juga unsur-unsur laporan keuangan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi terakhir. Sahabat cerdas, tetap simak dengan baik ya. 5. Analisis laporan keuangan. Menurut Jarwanto 2004, analisis laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut. Penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan.
Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. 6. Objek analisis laporan keuangan. Menurut Sofyan Syahri Harahap 2002, mengemukakan bahwa objek dari analisis laporan keuangan adalah 1. Analisis laporan laba rugi. Analisis laporan laba rugi merupakan media untuk mengetahui kebersihan operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya memperoleh laba, efektivitas operasinya. 2. Analisis neraca. Analisis neraca merupakan refleksi dari hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan mencapainya. 3. Analisis arus kas. Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas, dari mana sumber kas diperoleh dan kemana dialihkan. Baik sahabat cerdas, kami sudah menjelaskan beberapa materi mengenai laporan posisi keuangan. Semoga dapat membantu untuk kedepannya dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan sahabat cerdas semuanya. Baiklah, cukup sekian dari pertemuan video kali ini atau pemaparan video pada kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyain di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like dan share ya sahabat-sahabat cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.